Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita sudah tahu melakukan kebohongan di belahan bumi manapun pada dasarnya tidak disukai. Tapi tidak seperti berbohong kepada orang dewasa yang seperti langsung dianggap keburukan. Berbohong pada anak bagi sebagian orang seolah menjadi perbuatan yang tidak mengapa. Kan mereka masih anak-anak, pikir mereka. Karena belum mengerti ini, kata yang lain. Padahal ada banyak bahaya jika orang tua membohongi anak loh. Apa saja? Pertama, kebohongan orang tua pada anak adalah bibit-bibit pembangkangan anak pada orang tua. Apa hubungannya membohongi anak dengan membangkang? Sabar ya, nanti dijelaskan. Tapi sebelum ngomong soal pembangkangan, harus dibahas dulu nih soal apa yang dimaksud membohongi anak. Membohongi anak itu ada banyak rupa dan bentuknya. Kebohongan yang paling umum adalah saat seorang orang tua mengatakan sesuatu yang tidak benar pada anak. Misalnya, ada seorang ibu namanya Ibu Markonah mengatakan pada anaknya, "Mama pernah nikah loh sama Pangeran Charles." Tentu saja itu bukan kebohongan jika Anda adalah Lady Di atau Lady Diana. Tapi kan Anda Ibu Markonah, bukan Lady Di. Kebohongan lain juga dapat berbentuk misalnya memberikan janji palsu pada anak agar anak tergerak melakukan sesuatu atau berhenti dari yang dilarang orang tua. Misalnya, jika nilai rapot kamu semester ini rata-rata nilainya 9, ayah belikan sepeda ya. Ternyata setelah dapat nilai 9, orang tua berusaha mengingkari janjinya. Ini juga disebut berbohong, tidak membelikan sepeda. Tindakan lain yang juga bagian dari kebohongan tapi seolah tidak dianggap bohong adalah saat orang tua mengatakan pada anak, "Tidak boleh ya beli mainan," pada waktu jalan-jalan ke mall. Lalu di mall anak malah merengek minta beli mainan. Gara-gara merengek, menangis dan mungkin tantrum bikin malu di mall. Lalu sebagian orang tua tidak tahan dan akhirnya mereka menuruti juga keinginan anak. "Iya beli, iya, tapi kali ini aja, nanti lagi tidak boleh seperti itu. Awas ya kalau nanti lagi begitu." Coba lihat, coba perhatikan apa yang akan diterima pikiran anak saat orang tua melakukan tindakan semacam tadi. Mereka mungkin akan berpikir, tadi ayah ibu bilang tidak boleh beli mainan, tapi gara-gara aku nangis dan rewel, ayah ibu belikan juga. Oh, nanti lagi kalau ayah ibu bilang tidak boleh, jangan percaya. Jadi orang tua mengajarkan anak untuk tidak mempercayai ucapannya sendiri kan. Nah, disinilah yang saya maksud awal dari pembangkangan. Anda akan menemukan anak Anda semakin tidak patuh. Kenapa? Karena anak yakin bahwa besok jika aku melakukan perlawanan, orang tua pasti akan kalah. Kedua, kebohongan yang dilakukan orang tua pada anak yang dilakukan terlalu sering juga membuat anak di masa depan menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah percaya pada orang lain, bahkan pada orang-orang terdekatnya seperti pasangannya sendiri, pada anak-anaknya sendiri. Perasaan curiga dan berprasangka buruk dengan mudah menghinggapinya. Tentu saja jika terus terjadi membuat pikiran dan hatinya menjadi mudah was-was dan pencemas. Ketidakpercayaan pada orang-orang di sekitarnya juga dapat menyulitkan ia berinteraksi dan bersosialisasi di tempat kerja atau dalam pergaulan. Ketika jadi karyawan, ia jadi tidak gampang bekerja sama dengan rekan-rekan kerjanya. Jika ia jadi bisnismen, ketidakpercayaan pada bawahan membuat banyak pekerjaan yang akhirnya sulit didelegasikan pada orang lain. Bukan hanya membuat pertumbuhan bisnis jadi lambat, tapi juga merepotkan diri sendiri karena banyak pekerjaan yang tidak strategis yang seharusnya dibagi pada bawahannya malah dikerjakan sendiri. A lot of stress ya. Ketiga, sekali berbohong pada anak akan menambah kebohongan lain dan akhirnya semakin merusak kepercayaan anak pada orang tua. Tanpa kepercayaan, akankah anak-anak kita itu terpengaruh nilai-nilai hidup orang tua? Boro-boro nilai-nilai hidup, ucapan atau nasihat orang tua yang sederhana saja sulit menancap dalam pikiran anak. Misalnya nih ya, ada orang tua yang membohongin anaknya saat tukang es krim lewat di depan rumah. "Jangan beli nak, es krim itu pahit." Lalu anak menimpali, "Tapi kenapa sih Marco temen aku kemarin beli mah, padahal es krim pahit?"
karena tidak mau kalah sama anak, orang tua ini lalu berkata, dari dulu si Marco itu memang sukanya yang pahit-pahit nak. Nah itu dia Bapak Ibu. Keempat, karena anak umumnya lebih duluan kenal orang tua, lebih lama hidup dengan orang tua dibandingkan siapapun di luar rumahnya, maka disadari atau tidak, proses imitating atau imitasi atau peniruan terjadi. Perbuatan itu juga berpeluang besar membuat anak-anak jadi pribadi-pribadi yang juga menggampangkan berbohong atau membuat janji palsu. Tentu saja ini tidak disukai siapapun kan, apalagi misalnya anak kita jadi politisi. Jadi ayah ibu dengan alasan apapun, jangan pernah lagi berbohong pada anak. Kalau berbohong pada anak dibenarkan karena dalih anak-anak itu masih tidak mengerti atau tidak paham, tidak benar juga, sebab anak-anak dapat merasakan dan dalam proses pertumbuhannya akan terpengaruh lalu meniru seperti sudah jelaskan tadi. Dalam riwayat Abdullah bin Amir diceritakan tentang dirinya yang dipanggil sang ibu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di rumah mereka. Ibnu Amir berkata, "Kemarilah, aku akan memberimu sesuatu." Lalu Rasulullah bertanya soal apa yang hendak diberikan kepada anaknya itu. Lalu ibunya Ibnu Amir menjawab, "Saya bermaksud memberinya beberapa kurma." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Jika Anda tidak memberinya apa-apa, kebohongan dicatat." Hadis ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan kepada anak yang sedang menangis agar tangisannya berhenti, misalnya dengan membohongi mereka, lalu memberinya sesuatu atau menakuti mereka dengan sesuatu yang dilarang, maka itu juga bagian dari kebohongan. Jadi tidak ada bedanya bohong sama anak, sama dosanya seperti kita berbohong sama orang dewasa. Apa yang dicontohkan Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis bisa menjadi pelajaran kita semua pelajaran kita semua, khususnya para orang tua. Suatu kali dia datang menemui seorang syekh untuk mengambil hadis darinya. Ketika sedang duduk bersamanya, ada seorang anak dari kejauhan. Syekh tersebut mengangkat tangannya sehingga anak itu datang karena berpikir akan menerima sesuatu. Syekh itu telah melakukan tipu muslihat, seolah ingin memberi sesuatu padahal tidak ada yang diberikan. Jadi bercanda Bapak Ibu. Imam Bukhari pun meninggalkan Syekh itu dan tidak mengambil hadis darinya karena kebohongan yang menurut kita mungkin kecil. Bapak Ibu bayangkan, hadisnya menjadi tidak dipercaya, maka jangan lagi kita berbohong pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.